Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Mario Panjaitan dari Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah Teknik Kecerdasan Buatan, yakni membahas mengenai struktur dan jenis intelligent agents dalam AI. Referensi utama yang saya gunakan adalah dari buku Stuart Russell dan Norvig. Di video sebelumnya, kita sudah membahas 4 pendekatan utama dalam AI, dari thinking humanly sampai ke acting rationally. Sekarang kita lanjut ke inti AI modern menurut Russell dan Norvig, yaitu intelligent agents adalah sistem yang bisa mengamati lingkungan, berpikir, dan bertindak untuk mencapai tujuannya. Seperti yang dikutip dari buku ini, tujuan kita, our plan in this book is to use the concept to develop a small set of design principles for building successful agent systems that can be can reasonably be called intelligent. Tujuan kita dalam buku ini adalah menggunakan konsep untuk mendevelop atau membangun sebuah desain kecil, desain prinsipal atau desain dasar kecil untuk membangun agen yang sukses yang dapat dipanggil intelijen. Tapi kita harus mengerti apa itu agent. Menurut Russell dan Norvig, mereka mendefinisikan agen sebagai entitas yang perceive its environment through sensor and acts upon the environment through actuators. Artinya, menurut Russell dan Norvig, agen adalah yang menerima input dari lingkungan melalui sensor dan act upon. Act upon bertindak terhadap environment, terhadap lingkungan melalui tutor. Artinya, agen punya dua kemampuan utama, yaitu perception, bisa dapat melihat keadaan lingkungan, dan action dapat melakukan tindakan ke lingkungan berdasarkan keadaan tersebut. Setiap agen memiliki arsitektur, fisik atau perangkat keras, dan juga program atau perangkat lunaknya. Dan kita dapat simpulkan agen merupakan arsitektur ditambah programnya. Jenis-jenis agen, Russell dan Norvig membagi agen menjadi 5 jenis utama. Yang pertama, simple reflex agent. Simple reflex agent. The simplest kind of agent is simple reflex agent. Bentuk paling sederhana dari agen adalah simple reflex agent. Agen ini bertindak berdasarkan persepsi saat ini yang diterima dari lingkungan saat ini tanpa mengingat masa lalu dengan menggunakan aturan condition action yaitu if then. Diagramnya sendiri, apabila persep atau dari lingkungan kemudian dikenakan rule based system, maka menghasilkan aksi. Lingkungan memberikan suatu input kepada sensor menerima input dari lingkungan, kemudian lanjut memberikan aksi langsung melalui aktuator. Contoh paling sederhananya adalah robot vakum. Jadi,
apabila lingkungan atau lantai dia kotor, kemudian robot vakum ini la- eh, lanjut Ketika lingkungan Piala FFWS dengan muncul di cara Indonesia, memvakum Hai bahan kotor Andika, guys. tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, dia bisa membersihkan lingkungannya. Itu adalah contoh paling sederhana dari simple reflex agent. Yang kedua adalah model based reflex agent. Cara saya akan mentranslatekan bagian sini. Cara paling efektif untuk menghandle partial observability eh, yang dapat dipantau secara parsial, secara sebagian, adalah untuk agen keep track of the part that it can be seen now. Dia tetap mengingat bagian dari environment, dari lingkungan yang tidak dapat kita lihat sekarang. That is, the agent should maintain some sort of internal state that depends on perceived history and thereby reflects at least some of the unobserved aspect of the current state. Yang kemudian agen harus memaintain atau menjaga sebuah bentuk state atau ingatan yang berdasarkan histori atau sejarah apa yang diberikan lingkungan ke si sensornya. Dan kemudian berdasarkan histori tersebut, dia dapat reflect at least some of the unobserved aspect. Setidaknya bisa dia memperkirakan kondisi yang tidak langsung terlihat. Contohnya adalah mobil otonom yang memperkirakan jarak dari di luar jangkauan kamera. Seperti yang kita tahu, kamera pada mobil itu dia jaraknya ada. Contoh apabila ini kita ibaratkan sebuah kamera, mungkin jarak kamera ini ke depan dia mungkin hanya sekian ratus meter, tetapi sekian puluh meter. Tetapi dengan adanya radar, dia kemudian dapat memperkirakan apa kira-kira yang di depan dengan memanfaatkan inputan dari si sensor radar. Selanjutnya, kita masuk ke model yang lain, yaitu goal-based agent. Jadi agen ini tujuan utamanya, pada dasarnya dia adalah bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seperti yang kita lihat di sini, dari lingkungan dia memberikan sensor. Di agen dia menengok bagaimana lingkungan dunia sekarang. Kemudian dia mengingat keadaan dunia itu, kemudian dia masuk ke apa kira-kira apa yang kira-kira yang terjadi bila saya melakukan aksi A. Kemudian dia masuk state-nya tadi, ingatannya tadi, bagaimana dunia bekerja dan apa kira-kira yang saya lakukan. Selanjutnya dia berdasarkan goals ini, dia harus tahu apa kira-kira yang dia inginkan. Kemudian dia melakukannya melalui aktuator dan memberikan impact-nya ke lingkungan. Contohnya adalah Google Maps. Dari Google Maps, open image. Dari Google Maps kita bisa lihat dia tujuan utamanya adalah pada
pada posisi ini adalah si Plaza Indonesia. Jadinya, Google Maps sebagai agent tujuannya adalah mencari jalan menuju ke si Plaza Indonesia. Dan dia mencari rute tercepat. Inilah dia bagian dari acting rationally, yaitu AI bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan secara efektif. Seperti yang kita lihat, ada pilihan eh, perjalanan dengan 31 menit, perjalanan 29 menit, dan juga perjalanan dengan 28 menit. Jadi, Google Maps sebagai agent hackathon bertindak terhadap environment, terhadap lingkungan melalui tutor. Artinya, agen punya dua kemampuan utama, yaitu perception, bisa dapat melihat keadaan lingkungan, dan action dapat melakukan tindakan ke lingkungan berdasarkan keadaan tersebut. Setiap agen memiliki arsitektur, fisik atau perangkat keras, dan juga program atau perangkat lunaknya. Dan kita dapat simpulkan agen merupakan arsitektur ditambah programnya. Jenis-jenis agen, Russell dan Norvig membagi agen menjadi 5 jenis utama. Yang pertama, Simple Reflex Agent. Simple Reflex Agent. The simplest kind of agent is simple reflex agent. Bentuk paling sederhana dari agen adalah simple reflex agent. Agen ini bertindak berdasarkan persepsi saat ini yang diterima dari lingkungan saat ini tanpa mengingat masa lalu dengan menggunakan aturan condition action yaitu if then. Diagramnya sendiri, apabila persep atau dari lingkungan kemudian dikenakan rule based system, maka menghasilkan aksi. Lingkungan memberikan suatu input kepada sensor menerima input dari lingkungan, kemudian lanjut memberikan aksi langsung melalui aktuator. Contoh paling sederhananya adalah robot vakum. Jadi, apabila lingkungan atau lantai dia kotor, kemudian robot vakum ini eh, lanjut membersihkan Ketika lingkungan Piala FFWS dengan muncul di cara Indonesia. memvakum Hai yang Andika, kotor guys. tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, dia bisa membersihkan lingkungannya. Itu adalah contoh paling sederhana dari simple reflex agent. Yang kedua adalah model based reflex agent. Saya akan mentranslatekan bagian sini. Cara paling efektif untuk menghandle partial observability yang dapat dipantau secara parsial, secara sebagian, adalah untuk agen keep track of the part that it can be seen now. Dia tetap mengingat bagian dari environment, dari lingkungan yang tidak dapat kita lihat sekarang. That is, the agent should maintain some sort of internal state that depends on perceived history and thereby reflects at least some of the unobserved aspect of the current state.
yang kemudian agen harus memaintain atau menjaga sebuah bentuk sebuah bentuk state atau ingatan yang berdasarkan histori atau sejarah sejarah apa yang diberikan lingkungan ke si sensornya. Dan kemudian berdasarkan histori tersebut, dia dapat reflect at least some of the unobserved aspect. Setidaknya bisa dia memperkirakan kondisi yang tidak langsung terlihat. Contohnya adalah mobil otonom yang memperkirakan jarak dari di luar jangkauan kamera. Seperti yang kita tahu, kamera pada mobil itu dia jaraknya ada. Contoh apabila ini kita ibaratkan sebuah kamera, mungkin jarak kamera ini ke depan dia mungkin hanya sekian ratus meter, tetapi sekian puluh meter. Tetapi dengan adanya radar, dia kemudian dapat memperkirakan apa kira-kira yang di depan dengan memanfaatkan inputan dari si sensor radar. Selanjutnya, kita masuk ke model yang lain, yaitu goal-based agent. Jadi agen ini tujuan utamanya, pada dasarnya dia adalah bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seperti yang kita lihat di sini, dari lingkungan dia memberikan sensor. Di agen dia menengok bagaimana lingkungan dunia sekarang. Kemudian dia mengingat keadaan dunia itu, kemudian dia masuk ke apa kira-kira apa yang kira-kira yang terjadi bila saya melakukan aksi A. Kemudian dia masuk state-nya tadi, ingatannya tadi, bagaimana dunia bekerja dan apa kira-kira yang saya lakukan. Selanjutnya dia berdasarkan goals ini, dia harus tahu apa kira-kira yang dia inginkan. Kemudian dia melakukannya melalui aktuator dan memberikan impact-nya ke lingkungan. Contohnya adalah Google Maps. Dari Google Maps, open image. Dari Google Maps kita bisa lihat dia tujuan utamanya adalah pada posisi ini adalah si Plaza Indonesia. Jadinya Google Maps sebagai agent tujuannya adalah mencari jalan menuju ke si Plaza Indonesia dan dia mencari rute tercepat. Inilah dia bagian dari acting rationally, yaitu AI bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan secara efektif. Seperti yang kita lihat, ada pilihan eh, perjalanan dengan 31 menit, perjalanan 29 menit, dan juga perjalanan dengan 28 menit. Jadi, Google Maps sebagai agent, dia akan memilih yang paling singkat di antara ini semua, yaitu yang si 28 menit. Itulah dia goal-based agent. Agent yang berdasarkan dari tujuan. Bentuk keempat, yaitu utility-based agent. Selain punya tujuan, ia juga menilai seberapa baik hasilnya menggunakan fungsi utilitas atau utility function. Contohnya, kita setelah melihat performance measure to assign a score any given sequence of environment states, so it can easily distinguish between more and less desirable ways going to the taxi destination. Contohnya di sini kita pakai menggunakan taksi. Kita telah melihat performa
patokan performa yang memberikan skor ke sequence atau environment state, keadaan lingkungan, sehingga dapat dengan mudah membedakan mana yang lebih disukai ataupun lebih tidak disukai caranya untuk mendapatkan tujuan ke si tujuan ini. Eh, Bedanya dengan goal based agent, dia di sini ada dia proses how happy I will be. Jadi dia bagaimana dia paling efektifnya. Contoh paling sederhana, dia adalah sistem rekomendasi Netflix yang akan memilih film dengan kepuasan tertinggi. Seperti yang kita tahu, Netflix merupakan eh, layanan 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 streaming yang kemudian dapat memberikan rekomendasi. Jadi, si Netflix sebagai utility based agent, kita sebagai pengguna dapat memainkan, kita skip, kita dislike atau kita like, atau kita tambahkan ke list kita, daftar kita, dan juga kita bisa mengcancel atau merenew, memperbarui langganan kita terhadap suatu show. Kemudian dia melewati bandit polisi dan kemudian kita Netflix mengenerate rekomendasi. Contohnya, apabila kita sering menonton series Breaking Bad, maka si Netflix akan lebih sering memberikan rekomendasi untuk menonton film si Breaking Bad. Sama halnya dengan TikTok, apabila TikTok kita sering like ataupun komen di suatu konten tertentu, contoh di konten yang ada kucing, jadi kemudian di laman TikTok kita kemudian akan sering ditemukan video-video mengenai kucing. Yang kelima, dia selanjutnya kita lanjut ke bentuk agent selanjutnya, yaitu learning agent. Learning agent ini adalah bentuk paling kompleks karena dia bisa belajar dari pengalaman. Dan dia memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, learning element. Dia belajar dari hasil. Kemudian dia performance element, melakukan tindakan. Terus dia kritik, menilai hasil dari tindakannya itu. Dan kemudian problem generator, mengusulkan tindakan barunya. Dia menerima sensor. Dia dia mengkritik apa kira-kira yang perlu dilakukan dari performance standar performa, kemudian dia memasukkan learning element, dia belajar dari hasilnya itu, memberikan feedback dari kritik, menerima feedback dari kritik, kemudian dia memberikan sebuah perubahan terhadap performance element, melakukan tindakan dia. Setelah itu dia memberikan learning goals problem generator untuk sehingga aktuator atau aksi yang dilakukannya ke lingkungan akan jauh lebih baik. Contohnya si AlphaGo. AlphaGo sendiri dia adalah AI dalam permainan Go. Jadi setelah dia menerima jutaan simulasi, akhirnya AlphaGo dapat mengalahkan juara dunia. Itulah dia dari contoh dari si learning agent. Menurut Russell dan Norvig, konsep rational agent adalah cara terbaik untuk menyatukan semua cabang AI, dari robotika, pembelajaran mesin, sampai NLP. Saya akan mengquote sebuah kutipan, yaitu the concept of rational agent provides a way to unify all of AI.
yang dikatakan oleh Russell dan Norvig pada tahun 2021 di halaman 47. Jadi, sekarang kita tahu bahwa di balik semua sistem AI modern, dari mobil Tesla, ChatGPT, sebagai sampai asisten virtual, semuanya berakar dari konsep intelligent agent. Jika kamu suka konten ini, silakan like dan subscribe. Dan kemudian sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dani Marioto Panjaitan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.